Materi yang akan kita pelajari adalah surat lamaran pekerjaan kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa Indonesia baku. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. 6. Melengkapi unsur-unsur surat dengan kaidah surat seperti penulisan tempat atau tanggal, perihal, lampiran, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, titi mangsa. Di dalam titi mangsa ditulis tempat dan waktu penulisan surat. Tempat penulisan surat di sini ditulis kota atau kabupaten tempat tinggal pelamar. Nah, contohnya di sini Depok. Tanda bacanya adalah koma, kemudian diikuti dengan waktu penulisan surat. Waktu penulisan surat disesuaikan dengan tanggal dimuatnya iklan. Kalau di sini tanggal dimuat iklan itu 19 Mei 2017. Maka surat bisa ditulis setelah hari itu. Misalnya tanggal 20 atau 21 Mei 2017. Nah, selanjutnya pokok surat. Pokok surat berisi perihal dan lampiran. Tanda baca yang digunakan adalah titik 2. Nah, penulisan perihal di sini ditulis surat lamaran pekerjaan. S, L, dan P-nya kapital. Kemudian lampiran. Lampiran ditulis satu berkas. Satu berkas ini adalah lampiran-lampiran yang disertakan di dalam surat lamaran pekerjaan ini. Di antaranya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, dan sebagainya. Itu disebut satu berkas. Selanjutnya, alamat. Nah, alamat ini tidak diawali dengan kata kepada, karena kata kepada itu biasanya ditulis di amplop suratnya. Jadi, di dalam surat lamaran pekerjaannya langsung ditulis sapaan ke YTH, atau yang terhormat. Nah, titik, kemudian pimpinan PT Wahana Karya. Nah, penulisan PT itu kepanjangannya perseroan terbatas. Penulisan singkatan tidak menggunakan tanda baca titik. Nah, jadi ditulis saja langsung PT, seperti SMA, Sekolah Menengah Atas. Nah, kemudian Jalan Pemuda Raya 10. Penulisan kata jalan tidak disingkat JLN atau JL, tapi langsung ditulis kata jalan, diikuti nama jalannya dan nomor jalannya. Nah, di sini supaya efektif tidak usah menggunakan kata nomor, tapi langsung ditulis angkanya saja. Kemudian kotaknya. Nah, dalam penulisan alamat, usahakan jangan lebih dari 3 baris. Selanjutnya adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka yang lazim digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah dengan hormat. Nah, D-nya kapital, H-nya kecil, kemudian tanda baca koma. Nah, setelah salam pembuka, ini adalah alinea pembuka. Kalimatnya ini merupakan dasar kita menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, contoh kalimatnya, berdasarkan iklan yang dimuat dalam Harian Umum Suara Merdeka tanggal 19 Mei 2017, PT Wahana Karya membutuhkan karyawan staf keuangan. Nah, ini adalah alinea pembuka. Nah, di sini ada kata PT lagi, seperti tadi, tidak menggunakan tanda baca. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan pada bagian isi.
Nah, di dalam bagian isi ini ada identitas, kemudian tujuan, dan lampiran. Kalimat pembuka untuk identitas, nah contohnya ini, sesuai dengan jenis lowongan tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini ada kata bertanda tangan. Bertanda tangan ini bertanda spasi tangan karena yang diberi awalan hanya kata tanda. Nah, jadi berbeda dengan penulisan kalau misalnya mendapatkan imbuhan pada dua-duanya. Misalnya menandatangani. Nah, itu penulisannya disatukan. Tapi kalau hanya satu bagian tetap dipisahkan. Kemudian bertanda tangan di bawah ini. Nah, di sini ada kata di bawah ini. Di situ adalah kata depan. Kata depan itu menunjukkan tempat, letak atau arah. Nah, ini penulisan di ini berbeda dengan penulisan dimuat. Nah, penulisan dimuat dalam harian umum, nah kata dimuat itu di-nya adalah awalan. Nah, di-nya adalah awalan, ini ya. Jadi penulisan disatukan. Kalau kata depan ini dipisahkan. Harap diperhatikan dengan baik karena pada umumnya kesalahan terjadi di bagian ini ya. Jadi membedakan di awalan dan di kata depan. Nah, lalu tanda bacanya adalah koma. Di bawah ini koma. Nah, karena ini kalimatnya belum selesai, ya, karena ada tanda baca koma, kalimatnya belum selesai, maka penulisan nama ini diawali huruf kecil. Nah, nama titik 2 Sinta Nur Aziza, huruf kapital depannya ya, S, N, dan A-nya. Tidak usah menggunakan gelar, meskipun ini sudah menjadi sarjana ya. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan tidak usah ditulis gelarnya. Kemudian tempat, tanggal lahir, Jakarta, 8 Desember 1991. Nah, pendidikan terakhir, S1 akuntansi, S tanda hubung 1 akuntansi, Universitas Indonesia. Nah, ini perhatikan huruf kapitalnya ya. Kemudian alamat rumah nih ya, Jalan Lembah Gria Indah 29, Depok. Tanda baca koma di sini menunjukkan adanya perbedaan antar wilayah. Nah, jadi jalan, kota Depok begitu ya. Sama halnya dengan menulis Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi menggunakan koma antar wilayah untuk menunjukkan wilayah ya. Nah, selanjutnya nomor HP. Ditulis nomor HP, bisa juga kita menulis alamat email ya, bisa ditambahkan. Nah, karena tadi kalimatnya belum selesai, ini tanda koma dan ini masih menggunakan huruf kecil, maka kalimat berikutnya ini masih sambungannya ya. Jadi diawali huruf kecil. Mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf keuangan pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, di sini baru tanda baca titik, berarti sudah selesai kalimatnya dari sini. Sesuai dengan jenis lowongan tersebut dan seterusnya sampai sini. Itu satu kalimat ya. Nah, masih di bagian isi. Nah, ini ya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan titik 2. Di sini akan ada rincian, karena akan ada rincian maka tanda bacanya titik 2 ya. 1. Fotokopi ijazah terakhir, penulisan fotokopi, lihat ya. Fotokopi disatukan, bukan foto spasi kopi, tapi fotokopi disatukan. Fotokopi ijazah terakhir, titik koma, rincian berikutnya, fotokopi KTP, titik koma, kemudian rincian berikutnya, fotokopi kartu keluarga, titik koma. Nah, di rincian terakhir baru tanda bacanya titik, ini ya. Nah, jumlah lampiran ini disesuaikan dengan permintaan dari perusahaan
yang mengeluarkan iklan itu ya. Jadi mungkin ada juga yang meminta pelamarnya mempunyai kendaraan sendiri, maka di sini lampirkan saja fotokopi SIM, misalnya SIM A atau SIM C gitu ya. Nah, itu bagian isi. Selanjutnya alinea penutup. Nah, di alinea penutup di sini disampaikan harapan dan ucapan terima kasih ya. Demikian permohonan saya agar dapat dipertimbangkan. Titik. Ucapan terima kasihnya nih ya, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini jangan ditulis atas perhatiannya, tetapi atas perhatian Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Perhatikan penulisan terima kasih. Ini ya, terima spasi kasih. Nah, ini dipisahkan. Lalu titik. Selanjutnya, salam penutup. Nah, kalau tadi di salam pembukanya itu dengan hormat, koma, maka salam penutup itu hormat saya, koma, ya. H-nya kapital, S-nya kecil. Nah, terakhir ini adalah tanda tangan dan nama. Jangan lupa tanda tangan, kemudian tulis nama lengkap Anda sebagai pelamar, ya. Tidak usah menggunakan tanda baca dan tidak usah juga menggunakan tanda kurung. Demikian kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.